Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran sejarah Indonesia ya. Sehat semua ya. Nah, sekarang kita memasuki bab 4, yaitu proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Kalau kemarin bab 3 tentang Hindu-Buddha, sekarang kita membahas tentang Islam yang masuk ke Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kalian harus bisa memahami teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia, mengenali kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, menganalisis kehidupan sosial ekonomi masyarakat masa awal pengaruh Islam, dan menganalisis bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga saat ini. Oke, silahkan kalian amati teks berikut. Pernah dengar ya lagu Sluku-sluku Bathok? Sluku-sluku Bathok, Bathok ke ela-elo, dan seterusnya. Ini itu merupakan contoh apa? Ini itu merupakan salah satu contoh akulturasi kebudayaan dari materi yang lalu, yaitu Hindu-Buddha dengan kebudayaan Islam. Yang pertama, bagaimana sih proses dan teori masuknya Islam di Indonesia? Yang pertama itu ada teori Arab. Menurut teori Arab, Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang-pedagang Arab. Hal ini dikemukakan oleh pendapatnya Buya Hamka dan J.C. van Leer. Di sini menunjukkan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-7 dengan adanya pemukiman di daerah Baros. Baros itu di mana? Baros itu di Sumatera bagian barat. Selanjutnya ada teori yang kedua, yaitu teori Gujarat. Hal ini didukung dengan adanya penemuan batu nisan Sultan Malik As-Saleh. Menurut teori Gujarat yang dikemukakan oleh Snok Horgonje, W.F. Sturm, W.H.M. Flekke, Islam masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-13 dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India. Ada teori Persia. Hal ini dikemukakan oleh Hossein Jayadiningrat. Jadi, menurut beliau, Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-13 dibawa oleh orang Persia. Hal ini dibuktikan dengan adanya upacara tabot. Upacara tabot itu seperti apa sih? Seperti gambar di samping, yaitu upacara untuk memperingati meninggalnya Imam Husain bin Ali. Beliau itu siapa? Beliau adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW. Teori masuknya Islam yang keempat yaitu teori Benggala. Teori ini menyebutkan bahwa para pedagang Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang-pedagang dari Benggala, di mana mereka menetap, menikah, dan kemudian sambil menyebarkan agama Islam di Indonesia. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya aliran tasawuf. Aliran tasawuf itu apa? Jadi seperti perpaduan antara kebudayaan asli Indonesia dengan kebudayaan Islam yang dibawa ke Indonesia, itu aliran tasawuf. Nah, mari kita lihat di sini itu ada peta pelayaran jalur perdagangan. Kalau dilihat rumit sekali ya. Jadi itu jalur perdagangan Indonesia, letaknya itu posisinya sangat strategis karena digunakan sebagai jalur perdagangan dari India kemudian ke Cina atau jalur sebaliknya. Dan di sini Indonesia di sini sangat strategis, mereka para pedagang dari India ke Cina istirahat di Indonesia, ataupun sebaliknya pedagang dari Cina saat akan ke India, Eropa, mereka beristirahat di Indonesia. Jalur penyebaran Islam. Kalau tadi kita membahas tentang teori atau pendapat bagaimana Islam masuk ke Indonesia, sekarang kita membahas tentang jalur atau salur penyebaran agama Islam. Yang pertama itu melalui perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, pondok pesantren, dan kesenian. Nah,
Tugas kalian adalah silahkan kalian mencari pengertian dari masing-masing jalur penyebaran agama Islam ini. Silahkan kalian tuliskan di kolom komentar, boleh di IG atau di kolom komentar YouTube atau di kolom komentar Google Classroom. Silahkan kalian tulis 5 jalur penyebaran agama Islam ini melalui apa saja dan penjelasannya itu seperti apa. Semangat ya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang bagaimana jalur masuknya Islam ke Indonesia, jangan lupa dicari dan ditulis di kolom komentar. Apapun, sekarang kita akan membahas tentang peran Wali Songo. Siapa sih Wali Songo ini? Kenapa sih kok mereka berperan dalam mengembangkan Islam di Indonesia? Jadi, benih-benih kedatangan Islam ini sudah dimulai sejak abad ke-7, di mana dituliskan menurut Profesor Buya Hamka. Nah, di sini ada bukan seorang ya, tapi 9 orang yang memiliki peran penting dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia yang dikenal dengan Wali Songo atau Wali 9. Siapa sajakah mereka? Ada Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Derajat, dan Sunan Gunung Jati. Selain ada wali-wali tersebut, juga masih banyak ulama yang saling terkait untuk melakukan dakwah penyebaran agama Islam di Indonesia. Mari itu yang pertama ada Maulana Malik Ibrahim. Ini merupakan tokoh yang berasal dari Arab. Dia menciptakan karya dakwah di daerah Gresik. Gresik tahu ya, di Jawa Timur. Beliau juga dikenal dengan guru dari Sunan Ampel, di mana Sunan Ampel ini nantinya juga akan menjadi wali. Yang kedua, Sunan Ampel yang merupakan murid dari Sunan yang tadi, merupakan sosok tokoh yang mendirikan pondok pesantren di Ampel Denta, dekat dengan Surabaya, yang merupakan penerus dari Maulana Malik Ibrahim. Silahkan kalian lihat, itu ada gambar masjidnya. Yang ketiga ada Sunan Derajat. Sunan Derajat ini beliau lebih mengupayakan peningkatan kesejahteraan pada fakir miskin, yang mulai ada sistem zakat, infak, sodakoh atau sedekah, dan menganjurkan pada santrinya bahwa kita harus selalu melakukan sedekah dan zakat serta infak. Kemudian Sunan Derajat ini dia menetap di daerah Demak. Selanjutnya ada Sunan Kudus. Sunan Kudus sudah pasti dia tinggal atau menyebarkan agama Islam di daerah Kudus. Dan di sini ini adalah salah satu contoh Masjid Kudus, di mana masjid itu masih berdampingan atau depannya itu masih berbentuk seperti pura yang bisa kalian lihat, tapi di dalamnya itu masjid. Selanjutnya ada Sunan Giri. Sunan Giri itu lebih menitik beratkan pada bidang pendidikan. Pesantren Giri sering dikunjungi santri dari Jawa, Lombok, Madura, Makassar, Hitu, Ternate. Dan merupakan Sunan Giri ini tokoh pemersatu di bidang agama Islam. Yang keenam yang dikenal yaitu Sunan Muria. Beliau merupakan guru tasawuf. Tasawuf apa? Coba ya kalian cari, seperti tugas yang di atas tadi. Sunan Muria ini dia menetap di daerah Gunung Kaki Muria. Gunung Kaki Muria itu di mana? Di daerah Kudus. Dan beliau juga menciptakan beberapa lagu macapat yang bernuansa Islam seperti Sinom, Kinanti. Mungkin kalau di pelajaran bahasa Jawa kalian akan berkenalan dengan lagu Sinom dan Kinanti. Selanjutnya ada Sunan Kalijaga. Nah, ini sosok paling fenomenal, paling sering ditanyakan di soal itu Sunan Kalijaga, di mana dia itu berdakwah keliling kota Demak dengan menggunakan sarana yang sangat terkenal yaitu wayang kulit. 8 ada Sunan Bonang, dan yang ke-9 ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah.
Ini ada daerah Cirebon. Ada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pada gambar ini tuh bukan bentuk kerajaan aslinya ya. Ini merupakan salah satu peninggalannya. Biasanya dalam bentuk masjid atau bangunan Hindu-Buddha yang bercorak keislaman. Nah, di sini ada kerajaan Aceh, kerajaan Banten, Cirebon, Demak, Kuataulo, Indragiri, Jambi, Kampar, Mataram Islam, Pajang, Samudra Pasai, kerajaan Siak, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan kerajaan Ternate dan Tidore. Lalu kapan kita akan membahas satu persatu? Minggu depan. Minggu depan kalian akan ibu beri tugas, tenang aja. Tidak akan sulit kok. Oke? Di sini ada faktor pendukung cepatnya perkembangan agama Islam di Indonesia. Kenapa sih agama Islam di Indonesia itu bisa berkembang dengan pesat dan cepat? Yang pertama, syarat untuk masuk Islam itu sangat mudah, hanya dengan mengucapkan syahadat. Yang kedua, upacara-upacara dalam Islam itu sangat sederhana. Dan yang ketiga, agama Islam yang menyebar ke Indonesia disesuaikan dengan tradisi Indonesia. Dalam hal ini, contohnya itu dalam bidang tasawuf. Dan yang keempat, agama Islam tidak mengenal sistem kasta. Jadi dengan masuknya agama Islam, sistem kasta itu mulai hilang. Dan yang kelima, penyebaran agama Islam dilakukan secara damai. Damai ya, tidak ada peperangan. Yang keenam, memakai strategi melalui perdagangan dan perkawinan. Tadi sudah dibahas ya, yang untuk tugas kalian minggu ini yaitu adanya perdagangan dan perkawinan. Yang ketujuh, melalui kesenian. Kedelapan, pendidikan yang terkait dengan ajaran Islam. Dan yang terakhir, melalui tasawuf. Selanjutnya kita akan membahas tentang bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga saat ini. Jadi untuk membuktikan bahwa Islam Islam masih bertahan sampai sekarang. Islam mulai masuk Indonesia itu ada bukti-buktinya. Yang pertama, dengan adanya aksara. Awalnya sebelum adanya Islam, kita tidak mungkin mengenal yang namanya huruf Arab atau huruf hijaiyah. Kita hanya kemarin yang dibahas minggu lalu saat Hindu-Buddha itu kita mengenal huruf Palawa dengan bahasa Sanskerta. Namun setelah Islam masuk ke Indonesia, kita mulai mengenal yang namanya aksara atau aksara di sini itu huruf hijaiyah atau huruf Arab. Yang kedua, dalam bidang sosial, saat kemarin Hindu-Buddha, kita mengenal adanya penggolongan masyarakat yang disebut dengan kasta, tetapi setelah Islam masuk ke Indonesia, sistem kasta ini mulai hilang. Karena dalam Islam kan semua manusia itu sederajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sistem kasta itu mulai hilang dengan masuknya Islam ke Indonesia. Yang ketiga itu ada bidang pemerintahan, di mana di sini itu raja diganti dengan nama sultan. Nama raja menggunakan budaya Jawa. Bukti yang selanjutnya yaitu dalam bidang seni bangunan. Contohnya itu dengan adanya makam raja yang di bukit, terus bangunan atau kijing dan masjid. Terutama yang paling mencolok dengan masuknya Islam itu dengan adanya bangunan berupa masjid. Sebelum adanya Islam tidak mungkin dong ada bangunan berbentuk masjid. Adanya itu paling berupa candi dan untuk beribadah agama Hindu. Tapi setelah masuknya Islam ke Indonesia, kita mulai mengenal seni bangunan berupa masjid. Dalam bidang yang kelima itu ada bidang seni rupa. Di sini kita mengenal seni menggunakan huruf Arab atau huruf hijaiyah yang dikenal dengan seni kaligrafi. Lalu dalam bidang kesusastraan, kalau kemarin pada masa Hindu-Buddha ada kitab Ramayana, Mahabharata, tapi saat adanya Islam, kita mengenal bidang kesusastraan berupa babat tanah Jawa, ada suluk centini, kayak tadi suku-suku Batak itu termasuk salah satu jenis suluk. Suluk itu nyanyian-nyanyian nyanyian-nyanyian Islam yang merupakan budaya masa lampau. Jadi perpaduan atau akulturasi antara Hindu Buddha dengan Islam itu
tembang suluk. Kemudian yang ketujuh, ada bidang seni pertunjukan. Jelas ya, ini ada wayang yang tadi dibawakan oleh wali siapa? Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Dan kemudian tetap kita mengenal yang namanya upacara adat, yaitu berupa mitoni, selamatan. Jadi upacara mitoni dan selamatan ini merupakan akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dengan Islam. Dan yang kesembilan, yang jelas ada bidang kalender, yang kita masih pernah dengar istilah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Itu merupakan nama-nama dalam kalender Islam. Materinya itu ya seperti itu. Masuknya kerajaan Islam itu sudah selesai kita bahas, berarti kita sudah mempelajari bab 1, 2, 3, dan 4. Ya. Jangan lupa belajar, jangan lupa istirahat, jangan lupa jaga kesehatan. Minggu depan kita ngapain? Kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Jangan lupa tugasnya yaitu kalian mencari jalur masuknya Islam di Indonesia, kalian cari penjelasannya. Kalian tulis di mana? Boleh di kolom komentar, boleh di buku, boleh di YouTube, IG, atau apapun terserah, bebas, senyaman kalian, seefektif dan efisien mungkin. Gagal atau sedih itu boleh, silahkan dinikmati, tapi jangan lama-lama. Sekian, terima kasih pelajaran sejarah hari ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.